Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sudah menjadi anggota ataupun ketua KPPS Pemilu 2024, wajib mengetahui pada saat nanti proses pemungutan suara itu harus mengetahui tanda coblos sah atau tidak sah pada surat suara yang sudah tercoblos, yang sudah teman-teman buka nanti di kotak suara. Nah, nanti di penghitungan pemungutan suara ini harus mengetahui apakah surat suara ini sah atau tidak sah dari 5 jenis surat suara untuk presiden, anggota DPR, kemudian DPD, DPRD, dan juga DPD. Nah, teman-teman, surat suara ini dinyatakan sah dengan ketentuannya sebagai berikut. Nah, yang pertama, surat suara pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah, yaitu apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS. Jadi kan semua surat suara itu sebelum nanti digunakan untuk mencoblos oleh pemilih itu ditandatangani semuanya oleh ketua KPPS pada saat proses pemungutan suara. Kemudian tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon, tanda gambar atau partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman kita langsung aja ke posisi pencoblosannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tanda coblos dinyatakan sah pada surat suara. Nah, contohnya ini adalah surat suara presiden, teman-teman. Nah, apabila DPT mencoblosnya di sini, teman-teman, di sini di tengah-tengah berarti antara calon dan wakil. Nah, ini dinyatakan surat suaranya ini sah, teman-teman ya. Pasangan calon yang bersangkutan. Nah, penjelasannya, tanda coblos pada satu kolom pasangan. Jadi dia mencoblosnya pada satu kolom nomor urut 1 contohnya ya. Kan di sini ada nomor 1 untuk presiden itu kan ada 3 ya, ada nomor urut 1, 2 dan 3. Nah, kalau dia mencoblosnya pas di tengah-tengah gini berarti udah fix, yakin ini sah ya, teman-teman. Jadi gak perlu disebut apalagi nanti kan diumumkan sah atau tidak sah. Nah, nanti saksi kemudian pengawas akan mengatakan juga sama KPPS lainnya mengatakan sah. Nah, berarti ini satu suara sah seperti itu. Kemudian nah, apabila pencoblosannya itu di nomor urutnya, nah seperti ini. Jadi si pakunya itu nyoblos ke nomor urutnya. Nah, ini juga dinyatakan sah. Nah, seperti ini. Tanda coblos lebih dari 1. Nah, contohnya dia nyoblosnya itu di nomor urut dan juga di partai politik. Nah, berarti ini perhitungannya tanda coblos lebih dari 1 kali pada satu kolom pasangan yang memuat nomor urut, foto, pasangan calon, nama pasangan calon atau tanda gambar partai politik dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Jadi untuk presiden mah tetap aja 1 ya nilainya, teman-teman, walaupun dia nyoblosnya 2 di partai dan di nomor urutnya. Ini dihitungnya tetap 1. Nah, 1 suara, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya surat suara untuk presiden. Nah, apabila dia mencoblosnya itu di pas garis-garisnya, teman-teman. Jadi agak ke samping mencoblosnya mungkin ya. Nah, ini dinyatakan juga sah, teman-teman. Pasangan calon yang bersangkutan ini sah 1 suara ya. Dimana tanda coblosnya tepat pada garis kolom nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, jadi ada 3 tadi ya kriteria sahnya, teman-teman. Di tengah-tengah, kemudian nomor urut 2 kali nyoblos. Jadi dia yang pertama nyoblos nomor atau orangnya. Kalau nyoblos ini juga bisa masuk ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya, nah ini ya, ini sah atau tidak sah. Nah, ini bisa dilihat pasangan calon yang bersangkutan. Dalam hal terdapat tanda coblos pada satu kolom pasangan yang tembus secara garis lurus, sehingga terdapat 2 atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Nah, jadi kalau nyoblosnya seperti ini dia tetap sah aja, soalnya kan nyoblosnya juga di sini ada ya di nomor urutnya. Tapi mungkin ada yang nembus ke sini mungkin ya, nembus ke kan biasanya kalau dilipat itu suka nembus gitu, teman-teman. Nah, kalau ini sah, teman-teman ya, di sini dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Nah, kemudian itu untuk presiden, teman-teman. Nanti ada tambahannya mungkin nanti pas ketika bimbingan dan teknisnya. Tapi yang paling intinya adalah teman-teman surat suara itu sah kalau dicoblosnya pas di sini aja.
insya Allah juga para pemilih pasti sudah tahu bagaimana cara mencoblosnya ya. Pasti dia akan mencoblos orangnya. Dan kebanyakan rata-rata di pemilu sebelumnya juga mereka itu mencoblos pasangannya langsung, biasanya presidennya, calonnya gitu ya. Kopiahnya yang dicoblos itu ya, atau bajunya atau mukanya ada yang kayak gitu ya. Intinya dicoblosnya di sini gitu teman-teman. Ini untuk surat suara presiden. Nah, kalau untuk suara DPR, DPRD teman-teman ya, ini kan banyak ya kalau nggak salah teman-teman. Nanti akan ada nama partainya di atas, contohnya di sini partai apa gitu kan. Nah, baru di sini calonnya. Nah, surat suara untuk DPRD provinsi atau kabupaten itu dinyatakan sah apabila dia dicoblosnya partai. Seperti ini ya. Jadi kalau partainya yang dicoblos berarti sah. Sahnya untuk siapa? Untuk partai politik. Kalau yang dicoblosnya di sini contohnya teman-teman ya, maka yang sahnya adalah calon gitu ya, suaranya untuk calon. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi mudah sekali ya. Nggak perlu digambarkan. Nah, kemudian apabila ini teman-teman ini juga dinyatakan sah. Jadi kalau dia nyoblosnya di anggota dewannya, ini sah, suaranya sah untuk siapa? Untuk calon, nama calonnya. Di sini calon anggota dewan namanya siapa? Maka surat suaranya sah untuk nama calonnya di sini, teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya apabila ada dua, nah ini seperti ini. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik. Di sini kan dicoblos partai politik, kemudian dicoblos juga nama calonnya. Nah, ini surat suaranya sah untuk siapa? Untuk calon ya. Jadi untuk calonnya siapa namanya, nanti surat suaranya masuk ke suara calon gitu, oke? Nah, kemudian selanjutnya, nah kalau gini dia nyoblosnya itu 3 kali contohnya teh. Di partainya 1, kemudian di anggota dewannya 2 kali atau 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ini sah, cuman 1 untuk siapa? Untuk parpol. Ya, surat suaranya untuk partai politik. Seperti itu. Nah, nanti dituliskan di C plenonya itu untuk partai politiknya 1 gitu ya. Seperti itu. Nanti akan ada juknisnya ya. Jadi teman-teman gak usah takut ya. Gak usah panik karena nanti akan ada simulasi bagaimana pencoblosannya. Yang penting di sini teman-teman mengetahui dulu ya apakah surat suara sah itu atau tidak, itu dicoblosnya bagaimana gitu kan. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi kalau begini. Nah, ini juga teman-teman kalau mencoblosnya di anggota dewan, walaupun berapa kali di sini mau 10 kali, itu hanya 1 dihitung untuk partai politik. Surat suara sahnya gitu kan. Gitu. Ini kasusnya sama dengan yang di atas ya. Cuma ini juga dicoblos partai-partainya, kalau ini sama anggotanya. Kalau ini anggotanya doang yang dicoblos, tapi suaranya tetap 1 sah untuk partai politik. Nah, kemudian selanjutnya apabila ada seperti ini, dia nyoblosnya itu logo partai, kemudian nama partainya ya, logonya kan lambang partainya sama logonya ini juga sah teman-teman, hanya untuk 1 suara untuk parpol. Ini sah juga ya. Kemudian selanjutnya, nah apabila mencoblosnya seperti ini. Ini dia contohnya calonnya tuh ada 3, tapi di sini di kotak suaranya itu masih masuk ke dalam partai A contohnya ya. Tapi berada di lingkaran di nomor di kotak suara partai A, maka ini disebut sah teman-teman untuk partai politik ya. Jadi kalau hanya ada 3 calon tapi dia nyoblosnya di sini, ini sah surat suaranya untuk partai politik. Nah, kemudian selanjutnya ini berada di titik, berada di garis teman-teman. Kalau dia nyoblosnya di garis, tapi kan masih berada di garis gambar partai politik sama anggotanya. Berarti ini surat suaranya sah untuk partai politik. Seperti itu, gampang sekali ya teman-teman. Nah, nanti ini filenya akan saya berikan buat teman-teman melihat ya. Di deskripsi teman-teman cek aja. Nah, kalau ada seperti ini kasusnya, dia nyoblosnya itu pas garis di nomor 1. Maka ini surat suaranya sah untuk calon nomor 1 ya teman-teman, seperti itu. Kemudian, nah apabila seperti ini, tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut, jadi antara nomor urut 78 terpisah.
Nah, ini dinyatakan sah untuk partai politik, teman-teman ya. Karena bingung ini mau nomor 7, nomor 8, ya udah partai politiknya aja ini untuk sah suaranya ya. Seperti itu. Jadi jelas ya. Kemudian selanjutnya, teman-teman, nah seperti ini. Ini sah untuk partai politik apabila si calegnya itu meninggal, teman-teman, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon. Jadi ada di sini namanya, tapi ternyata dia orangnya meninggal atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon, tidak daftar lagi gitu, tapi namanya ada. Maka ini surat suaranya sah untuk partai politik. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah apabila ini berlaku, teman-teman, untuk surat suara yang 4 ya, anggota DPR, DPRD, kemudian ya DPR dan DPRD ya, provinsi, kabupaten, dan juga kota. Nah, ini juga sah untuk partai politik. Jadi apabila dicoblos di sini, kemudian dicoblos lagi yang calonnya itu sudah gak ada atau meninggal ya, maka ini berlaku surat suaranya sah untuk partai politik. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian silakan teman-teman yang di bawahnya baca aja ya. Nanti akan saya kasihkan filenya di deskripsi. Teman-teman tinggal cek aja. Ada kemungkinan kalau yang aturan ini pasti sama ya. Untuk aturan yang tahun 2024 sekarang sama tahun yang lalu mungkin sama, tidak akan ada perbedaan. Hanya di sini teman-teman harus jeli karena nanti calon anggotanya pasti lebih banyak, teman-teman ya. Anggota dapilnya itu pasti lebih banyak. Nah, ini semuanya untuk anggota DPR DPRD ya. Di sini juga jelas kalau nyoblosnya seperti ini untuk calon, sangat jelas teman-teman ya. Di sini sahnya atau tidak sahnya untuk partai politik. Nah, kalau nggak ada namanya berarti ini untuk partai politik. Gampang sekali ya, gampang dipahami. Nah, ini juga sah untuk calon di sini. Kalau walaupun nyoblosnya 2 kali, karena di sini kosong, tapi di sini calonnya dicoblos. Nah, berarti ini 1 suara untuk calon. Seperti itu. Kemudian ini juga sah untuk partai politik ya, seperti itu. Kemudian nah yang terakhir adalah surat suara untuk DPD. Kalau DPD kan langsung ya orangnya seperti ini. Kayak sama seperti kayak presiden, teman-teman ya, capres dan cawapres. Nah, kalau dicoblos langsung di orangnya ya berarti dia sah 1 suara untuk calon yang bersangkutan. Dicoblos di garis juga ini masih sah untuk calon yang bersangkutan. Ini untuk DPD, teman-teman. Kemudian sah juga kalau dicoblos orangnya, kemudian nama calonnya di sini ya. Berarti walaupun 2 kali dia sahnya 1 kali 1 suara ya. Nah, seperti itu. Tanda coblos dinyatakan tidak sah. Nah, ini untuk yang tidak sahnya. Nah, apabila mencoblos 2 kali, contohnya untuk presiden nyoblos di nomor urut 1 dan nomor urut 2. Contohnya ya di Pak Anies dan Pak Gemoy. Ini tidak sah, harus 1 ya. Gak boleh 2 dan 3, harus 1 nyoblos itu. Kemudian selanjutnya surat suara ini tidak sah. Nah, ini untuk DPR contohnya ya. Dia nyoblosnya 2 kali partainya. Nah, ini tidak sah. Kemudian juga nyoblos 2 anggotanya, tidak sah. Ini sangat jelas ya teman-teman, apalagi kalau 3 ini seperti ini berarti tidak sah. Lebih banyak ya lebih tidak sah. Kemudian ini dicoblos, kemudian dicoret-coret. Nah, ini juga tidak sah. Ya, seperti ini. Kemudian ini pakai nyoblosnya tuh pakai rokok gitu kan. Ya, ini sampai sobek gitu ya. Ini juga gak sah, teman-teman ya. Karena ini bukan mencoblos tapi membakar. Ini gak boleh. Nah, kemudian selanjutnya mencoblosnya 2 kali untuk DPD. Nah, ini juga tidak sah ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi acuan teman-teman untuk belajar lagi, karena sebentar lagi pemilu akan dibuka 14 Februari. Teman-teman belajar lagi, dan juga saya juga masih belajar karena saya juga termasuk dari anggota KPPS. Mudah-mudahan ini membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.